sampaikan. Pertama tadi membahas tentang Permendikbudmen nomor 1 ya Pak, tahun 2025 tentang penempatan P3K yang dari yang diangkat di negeri ya bisa ke swasta. Nah itu mohon penjelasan regulasinya, karena apa? Kita itu tidak mudah mau mendapat P3K di negeri. Kok sekarang mau diambil lagi di swasta ya? Perasaan gitu ya, bagaimana nih? Mohon regulasinya harus jelas ya, karena kalau memang di negeri itu terutama di SD kita P3K itu semuanya kemana? Oh kan itu. Oh Darussan kan itu. Dan sudah kebanggaan di SD itu ketika ada guru sudah mendapat P3K. Kita nggak tahu prosesnya apa, tadinya dari swasta atau berapa, tapi ketika sudah di SD beliau sudah mendapat P3K. Sekarang dibuka keran lagi untuk ke swasta, bisa untuk mengalir ke swasta. Mohon penjelasannya gitu, sehingga jangan sampai yang sudah di negeri balik lagi gitu ke swasta maksudnya. Jadi saya pengen penjelasannya yang itu kan ada yang memang dari awalnya sebelum masuk depo di SD misalnya honor di MI atau di apa gitu. Nah kalau dibuka keran ini takutnya gitu, itu mohon penjelasan. Terus yang kedua ya Pak, mengenai beban atau jam mengajar, tentang jam mengajar bagi guru yang aktif di organisasi itu sudah mencukupi 24 jam, jadi tidak harus tatap muka di sekolah aja kalau memang diaktif di organisasi. Nah masalahnya di sini, ketika di sekolah tersebut keterbatasan guru, sedangkan guru itu aktif di organisasi, nah siswa itu bagaimana? Itu mohon jadi harus dipertimbangkan untuk regulasi yang ini, gitu ya. Itu saja Pak, mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat atau dikaji untuk semua. Mungkin pemahaman saya yang kurang jelas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mohon untuk yang bertanya pada intinya ya Bapak Ibu, langsung pada intinya. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desta, yaitu Dedi Setiadi dari Ciawi. Pertanyaannya yang pertama, tapi ada berhubungan. Saya melihat dan mendengar berita-berita di medsos ataupun di media mainstream, katanya mulai tahun ini sertifikasi atau TPG akan langsung ke rekening guru. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu info A1 atau hoax? Ya, yang pertama. Yang kedua, memang sebelum yang kemarin mekanismenya seperti apa? Kenapa? Karena ternyata di daerah berbeda-beda. Ada yang sudah cair, ada yang belum cair. Tenang. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, seandainya ada daerah yang terlambat mencairkan rekening ke rekening guru, apakah ada sanksinya dari pusat? Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Tahu sedikit Pak. Oke, lanjut. Satu lagi ya, satu orang lagi ya. Ini udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saida juga Kak Disti. Ya mohon maaf Bapak Sekjen GTK ya dari pusat dan jajarannya. Terima kasih atas waktunya. Tadi setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Menpan Pendidikan Dasar dan Menengah, itu masalah pendidikan bermutu untuk semua. Hal itu jelas ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistiknas
nomor 20 tahun 2023. Nah, di sini ternyata Pak banyak sekali kesenjangan-kesenjangan ya, ataupun kendala-kendala. Yang mana hal ini ada tidaklah seperti mesin di sebuah pabrik yang bisa menghasilkan satu produk ya, suatu produk yang bisa untuk pemenuhan pasar ya. Artinya lebih berat lagi mengenai masalah pendidikan bermutu. Ini ada hubungannya ya, dengan penumbuhan budi pekerti dan berkebudayaan. Di sini saya mau bertanya Bapak, apakah tantangan yang berat, apa itu secara makro ya, untuk mencapai pendidikan bermutu untuk semua? Itu satu. Yang kedua, ini masalah Permendikbud tadi nomor 1 tahun 2025. Mohon maaf Bapak, ini kebetulan ada yang mungkin Bapak bisa menjawab. Ini adalah ranahnya kebetulan saya ya Pak ya. Itu adalah honorer di sekolah yayasan atau swasta SLB. Beberapa kali dia mengikuti tes, ternyata tidak masuk Pak. Terakhir kemarin gemar-gemor katanya informasi bisa mengikuti P3K ya. Setelah itu tempuh, ternyata tidak terdaftar di BKN, padahal alhamdulillah sudah menempuh PPG dan Inpasi. Mohon maaf Bapak atas jawabannya, ditunggu sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf Ibu, Ibu belum menyebutkan namanya siapa Ibu? Aduh, mohon maaf, nama saya Meilianingsi dari SMP Negeri 2 Baribek. Ya, sekian, terima kasih. Cabang Baribek. Baik, Bapak Ibu, ya udah ada 3 pertanyaan, tapi kita belum kesepakatan ya Pak. Kita berapa menit nih Pak kesediaan Bapak untuk menjawab? Kira-kira ya sekarang jam bebas Pak, bebas. Baik Pak, sekarang jam 16.14. Berapa menit kira-kira? 30 menit. Katanya Bapak Ibu kita sepakati, kita kesepakatannya 30 menit ke depan gitu ya. Ini bapak-bapak yang ada di depan akan menemani kita untuk mengupas tuntas terkait apa saja terkait kebutuhan pendidikan bermutu untuk semua. Ini yang pertama, pertanyaan dari Bu Tis Mulyati, Kepala Sekolah SD 3 Sadananya Pak, dari cabang Sadananya, bertanya terkait regulasi gitu ya, diangkat yang pindah-pindah dari sekolah negeri ke swasta gitu. Sekolah negeri intinya di sini takut Pak, takut kehilangan gurunya lagi gitu ya. Di sini seperti itu mungkin ya, betul ya. Nah jadi biar di sekolah negeri itu yang sudah dianggap P3K sekolah negeri karena awalnya dari swasta, ada regulasi baru itu mereka intinya takut ada poros untuk berpindah. Untuk yang kedua terkait beban jam mengajar bagi guru yang aktif di organisasi sedangkan gurunya kurang, dan bagaimana dengan siswanya. Mungkin itu satu orang dulu Pak, pertanyaannya untuk dijawab, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua, tetap semangat dan sekalian. Yang pertama dari Ibu Buetis terkait dengan, nanti saya nyambung dengan pertanyaan Ibu siapa? Ibu Meilianingsi terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2020 terkait dengan penugasan ASN pada sekolah swasta. Bapak Ibu mungkin ada di sini yang berstatus guru negeri tapi PNS, tapi tugasnya di swasta ada guru negeri yang statusnya status negeri tapi sekolah apa tugasnya di swasta ada sebutannya apa? DPK, diperbantukan atau dipekerjakan.
Untuk yang ASN PNS sudah ada Permenpannya, juga ada Perka BKN-nya terkait dengan penugasan ASN PNS pada luar instansi pemerintah. Sebutannya adalah DPK, diperkerjakan atau diperbantukan. Nah, karena di Undang-Undang ASN ada dua nomenklatur ASN, yaitu PNS dan P3K. Nah, sehingga inisiasi dari turunan Undang-Undang ASN yang PP Undang-Undang ASN-nya itu kan belum ditetapkan, tetapi dengan kondisi yang kemarin seleksi ASN P3K khususnya guru tahun 2021, 22, 23 itu banyak sekali eksodus guru-guru yang dari yayasan ikut seleksi P3K guru lulus ditempatkan sekolah swasta. Nah, sehingga apa? Di sekolah swasta banyak yang kekurangan guru yang sudah dibina sekian tahun, ujuk-ujuk kalau dia bahasanya tiba-tiba mendaftar ikut seleksi P3K lulus dan ditempatkan di sekolah negeri. Nah, bagaimana penjelasan yang ada di Permendikbud nomor 1 2025 ini? Itu adalah redistribusi. Jadi begini, di satu Pemda, entah kabupaten, kota atau provinsi, kalau TK, SD, SMP kan ada di kabupaten kota, SMA, SMK, LP ada di provinsi. Kalau ada di setiap provinsi atau satu provinsi ada yang kelebihan guru, hijau kembali, dilihat kembali, kelebihannya di mana? Di sekolah mana? Sekolah negeri mana? Nah, sekolah negeri mana itu dilihat kembali ke dalam lagi, itu bidang apa? Nah, sekolah-sekolah negeri yang kelebihan guru ini, inilah yang akan didistribusi, yang akan ditugaskan ke sekolah negeri sekitar yang ada dulu. Kalau tidak ada, berarti sekolah swasta. Kira-kira seperti penjelasannya. Jadi guru yang ditugaskan kelas swasta adalah guru yang kelebihan di sekolah di sekolah-sekolah negeri dahulu. Jadi harus ASN dulu baru bisa ditugaskan di sekolah negeri. Emang sekolah swasta lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini Pemda kelebihan guru di jumlah ke bawah. Oh, ini ternyata sekolah ini yang kelebihan. Sekolah ini kelebihannya apa? Bidang apa? Itulah yang akan kita tugaskan sekolah swasta. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan pemenuhan beban kerja yang 20 jam tatap muka. Dan sampaikan Pak Wamen akan ada perubahan. Bapak Ibu dalam hal pemenuhan beban kerja tatap muka boleh keluar satuan pendidikan? Boleh keluar satuan pendidikan? Boleh. Ada yang kepala sekolah di sini? Sekolah mana? SMP, SMA? SMP. Ada gurunya yang keluar sekolah untuk kebutuhan tatap muka? Ada. Gurunya ada yang keluar sekolah itu untuk menemui jam tatap mukanya? Enggak ada. Ada yang lain yang gurunya keluar sekolah? Misalkan kalau 24 jam itu ada di sekolah A dan sekolah B gitu, maksudnya gitu. Ibu pagi jam apa SMP? SMP akan pilih yang keluar. Nah, ini kebijakan ke depan ini sedang kami susun perubahan Permendikbudnya. Guru tidak usah keluar dari sekolah induknya. Pemenuhan kebutuhan jam tatap mukanya dipenuhi di sekolah tersebut. Tugas guru ada 5, M1, M2, M3, M4, M5. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, menilai, melatih, membimbing, dan tugas tambahan lain. Selama kita hitung adalah M2. Nah, M4 yang melatih membimbing nanti akan ada guru wali, bukan wali murid ya, tapi guru wali. Itu nanti akan konversi ke dalam jam tatap muka. Yang lainnya pengakuan dari Pak
Bapak sudah sampaikan banyak hal yang bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka, sehingga guru tidak usah keluar sertifikatnya. Nah, kalau yang organisasi profesi, organisasi masyarakat dan pendidikan diakui. Tapi pertanyaannya bukan begini, bukan kalau yang organisasi profesi itu 24 jam semua, bukan. Hanya diakui 2, kalau tingkat nasional itu diakui 3. Kalau tingkatnya provinsi diakui 2, kalau tingkatnya kabupaten diakui 1. Jadi bukan 24 jam tatap muka. Jadi masih melaksanakan tugas mengajar belajar. Yang berikutnya dari Pak Desta terkait dengan berita apakah tunjangan, berbagai tunjangan untuk yang guru ASN daerah akan disalurkan langsung ke rekening guru gitu. Ya. Untuk yang non ASN sudah tersalurkan langsung. Yang non ASN, guru yang non ASN sudah tersalurkan langsung ke rekening guru masing-masing dari dulu. Nah, ini kami mencoba sesuai dengan arahan Pak Menteri, koordinasikan dengan berbagai lembaga kementerian. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Kemdagri, karena rekening Bapak Ibu itu adanya di EKD di daerah, rekening gajinya. Karena kalau rekening yang Bapak Ibu terima saat ini, yang dipakai saat ini terima tunjangan berbagai rekening. Ada yang rekeningnya bank daerah, ada yang kelompoknya BUMN, ada yang swasta. Dan itu kadang-kadang hanya hidup saat mau terima tunjangan. Begitu masuk nanti 3 bulan berikutnya sudah ganti lagi, banyak sekali. Tapi kalau rekening gaji kan akan hidup selalu kan biasanya. Nah, itu adanya di EKD kabupaten, kota, provinsi. Nah, sehingga kami harus minta dulu, koordinasikan dulu. Kami tidak koordinasi, insya Allah kami usahakan pencairan untuk tunjangan, ada yang tunjangan profesi, ada yang tunjangan khusus, ada yang tambahan penghasilan, ada yang tambahan fungsional, itu langsung ke rekening gurunya. Rekening gurunya langsung, rekening gaji otomatis. Nah, itu sedang kami coba koordinasikan dan menyiapkan perubahan permendikbudnya. Kalau kemarin yang non ASN sudah langsung ke rekening, nah ini yang ASN, entah itu apa PNS atau P3K, kami koordinasikan sekaligus merubah permendikbudnya, sekaligus usul berubah permen PMK-nya yang di keuangan. Kalau itu bisa lancar, insya Allah pencairan triwulan pertama itu sudah ke rekening Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme bagaimana? Sudah yang penting, yang kemarin uang itu adalah transfer ke daerah, Jadi dicatat, dikelola, dilaporkan oleh Pemda. Nanti uang itu ada di Kementerian Keuangan KPPN yang menyalurkan, bukan Pemdanya. Jadi ada di Kementerian Keuangan, ada di masing-masing daerah pada KPPN, mereka yang akan menyalurkan. Sehingga Pemda itu hanya tercatat sebagai transfer dana non isi, kira-kira seperti itu. Nah, itu mekanismenya. Apakah ada sanksi? Kalau nanti sudah keputusan, insya Allah seperti halnya penyaluran tunjangan yang non ASN akan langsung ke rekening Bapak Ibu semua. Insya Allah, saya kira seperti itu. Lanjut yang berikutnya dari Ibu Meliani Musik.